Halo sahabat Power, perkenalkan nama saya Bagus, saya teknisi dari DPS Power Genset. Nah, di sini saya akan mau menerangkan sedikit tentang cara kami menghandle sebuah proyek. Untuk proyek di mana ini nantinya kita akan sedikit membahas tentang desain layout genset, layout dimensi genset. Ikutin terus video ini sampai selesai. Bagaimana prosesnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita. Jangan lupa follow juga di Instagram kita, di Facebook kita. Oke, sahabat Power, untuk kali ini yang pertama sebenarnya kita jelasin dulu proses awal dari sebuah proyek untuk pengadaan genset. Yaitu kita ambil salah satu contohnya di daerah Jawa Barat ya, Jawa Barat kemarin. Nah kebetulan kami akan mengerjakan ruang gensetnya sekaligus genset dan instalasinya. Untuk awalnya kita survei ke sana, setelah dapat SPK kita survei ke sana, kita lihat lokasinya, ruangannya di sana seperti apa. Mungkin kalau bisa sih sebelum gedung itu berdiri, kalau bisa sih kita konsultasi juga, saling konsultasi itu gimana nanti letaknya di mana, kemudian posisinya menghadap kemana, itu mungkin kita sharing-sharing dulu. Jadi awalnya kita survei, setelah survei mungkin nanti bisa menentukan hadapnya, lebar bangunannya, tingginya. Kemudian perlu diketahui tentang limbah-limbahnya, nanti jalurnya kemana, arah kabelnya kemana. Kemudian exhaust itu kayak knalpot sama ini pembuangan dan masuk udara panas dan udara dinginnya. Jadi ingat, untuk pembangunan ruang genset kalau bisa awalnya itu kita saling konsultasi dulu untuk menentukan besar ruangan genset itu tadi. Soalnya apa, nanti setiap customer itu tergantung KVA-nya juga. Kalau KVA-nya gensetnya itu besar, semakin besar juga genset dimensinya. Jadi kalau nanti kita saling share kebutuhannya berapa, dayanya berapa, nanti baru kita bisa menentukan dimensi gensetnya, kemudian baru menentukan dimensi ruang gensetnya. Untuk itu kami tidak menyarankan customer untuk membangun ruang genset terlebih dahulu, takutnya KVA yang dibutuhkan itu besar dan gensetnya dimensinya besar, akhirnya genset itu sulit untuk masuk, sulit untuk dikondisikan di dalam ruang genset yang terlalu kecil. Soalnya ruang genset itu butuh ruangan yang cukup sirkulasi, cukup untuk servis, agar maintenance itu biar enggak terlalu kekecilan ruangannya. Oke, harapan kami dari semua itu tadi bertujuan untuk salah satu biar kita tidak dua kali kerja atau menghemat biaya. Soalnya kan biasanya kalau genset ruang genset sudah dibikin ternyata dimensi gensetnya terlalu besar, akhirnya kita rombak lagi ruang gensetnya, jadi itu kan memakan biaya lagi. Oke, ini contohnya kita mau sharing yang kemarin kita lakukan di salah satu hotel di Jawa Barat. Itu kita pakai genset 350 kVA dan di sana kita instalasi kabel, instalasi solar, instalasi ini tangki maksudnya. Oke sahabat Power, ini adalah salah satu contoh layout ya, layoutnya salah satu proyek hotel di Jawa Barat. Ini kita pakai genset 350 kVA. Di sini kita mempunyai dimensi genset panjangnya itu 4,18 meter atau 4,20 meter. Kemudian untuk lebarnya 1 meter 40 atau 1,5 meteran lah. Nah ini di sini kita
taruh di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara kolom, ini kolom, ini kolom. Karena kenapa kok kolom kok bukan dinding? Karena kolom ini biasanya muncul dari dinding. Nah, dari sini kita ambil tengah-tengah, kita kasih jarak minimal itu kurang lebih 120 ini. Nah, 120. Kenapa kok 120? Karena genset tipe silent ini, kebetulan tipe silent itu mempunyai pintu untuk maintenance. Pintu maintenance ini terdapat di samping kanan kirinya sama di bagian belakang untuk bagian panel. Biasanya pintu 350 kVA itu panjangnya atau waktu pas dibuka itu kurang lebih 80 cm ya. 80 cm, kalau di sini 120 ketemunya cukup. Oke, berikutnya masalah panel ya. Kebetulan ini ownernya minta panel dan genset itu jadi satu ruangan. Jadi kita sarankan panel itu tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat sama genset. Kenapa? Karena kalau terlalu jauh cost di kabel itu sangat tinggi. Kalau terlalu dekat, nanti maintenance antara panel dan genset ini kan ada cairan-cairan seperti solar, oli, itu takutnya nanti kalau ada tumpahnya, ada suatu insiden itu mungkin salah satunya berbahaya. Kemudian nomor 3 adalah instalasi pemipaan solar ya. Untuk pemipaan solar di sini kebetulan untuk di ruangan gensetnya ini kita dapat space itu sangat kecil, jadi tangkinya kita taruh luar. Nah, ini yang merah ini adalah pemipaan solarnya. Jadi kita gambar juga pemipaan solar mulai dari dia masuk ya, dari kita beli tangki di mobil tangki atau yang di drum, itu dari sini masuk ke dalam tangki mingguan atau harian, kemudian di sini ditampung, selanjutnya disalurkan ke genset. Nah, ini kembalinya. Ini sistemnya sistem gravitasi, jadi tidak pakai pompa untuk dari tangki ke gensetnya. Oke, berikutnya adalah sistem exhaust ya, atau pemipaan dari pipa knalpot. Untuk yang kebetulan di proyek yang ini itu ruangannya di tempat yang terbuka, maksudnya area yang terbuka. Jadi ruang genset ini tersendiri, jadi pipanya ini tidak terlalu jauh-jauh, tidak terlalu panjang-panjang, jadi cuma dari genset keluar ke gedung sudah. Nah, untuk jarak pipa ini, pipa knalpot ini disarankan tidak terlalu panjang. Kalau memang harus panjang, itu maksimal adalah 12 meter sebelum ketemu elbow atau keni. Kalau memang harus panjang lagi, harus di reduce atau yang biasanya disebut itu diperbesar. Jadi yang tadinya 3 in jadi 4 in, yang tadinya 5 in jadi 6 in. Itu agar tidak ada namanya pressure balik, jadi tekanan balik, biar genset tidak terlalu panas juga. Dan untuk elbow-nya ini maksimal adalah 4. Nah, saran kami itu menggunakan 3 aja. Jadi keluar dari genset itu nanti langsung, kalau bisa langsung direduce, diperbesar. Kemudian keni pertama adalah keluar ke tembok. Kemudian kalau memang kanan kirinya masih ada bangunan, nanti dikeni lagi naik. Nah, ini mungkin sudah cukup sih. Kalau memang posisi gensetnya terlalu terlalu masuk, terlalu jauh, mungkin bisa dikeni lagi atau di elbow lagi. Itu maksimal 4. Oke, selanjutnya mengenai fresh air ya. Jadi flow dari fresh air itu adalah dari depan, dari belakang. Dari belakang itu adalah dari posisi sini
Nah, ini adalah kisi-kisi nantinya. Di sini tembok ini terdapat kisi-kisi atau louver ya. Di sini nanti udara itu akan masuk di sini, dihisap oleh fan di dalam genset ini. Kemudian udara panasnya tidak untuk dikeluarkan langsung di area sini ya, tapi harus melalui ducting. Ducting ini nanti baru dikeluarkan ke atas. Jadi biar fresh air ini sirkulasinya tetap terjaga. Oke, setelah kita gambar semua dimensi genset, dimensi panel, kalau mungkin ada, kemudian instalasi pipanya, nanti kita minta approval. Jadi biar sama-sama kita nanti enak, di kemudian harinya gambar kita kirim, kita minta approval. Kalau sudah oke, baru kita kerjakan. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sharing untuk saat ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, komen, ya, subscribe dan follow Instagram kita dan Facebook. Salam sahabat power.